Halo, selamat siang. Gua Basuki Rahmat dari jurnalis dari kanal Showbiz Medcom. Hari ini gue mau ngebahas terkait kasus dugaan pelecehan seksual Mohan Hazian nih. Ya kalian bisa tahu lah ya, belakangan ini emang dia lagi rame banget dibahas di sosial media. Nah, buat yang belum tahu Mohan Hazian ini siapa, jadi dia itu merupakan sosok konten kreator dan um, pemilik brand fashion Thanks Insomnia, dan itu emang udah salah satu brand lokal yang menurut gue sustain lah ya sampai sekarang. Di era gue dulu sekolah nih dia tuh brandnya tuh udah terkenal banget kan di zaman-zaman Jacklot, era-era distro gitu kan. Dan Mohan ini sebenarnya salah satu sosok yang di-respectin lah ya di industri fashion, makanya sayang banget ya dia blunder nih, jadi banyak dibahas kan, jadi pelaku KS. Mungkin gue bakal bahas terkait kronologinya kali ya. Jadi Mohan ini diduga menjadi pelaku kekerasan seksual tuh terhadap salah satu talent model ya di salah satu talent modelnya di Thanks Insomnia. Jadi ada salah satu korban bernama akun Arumanis. Jadi dia itu bikin tweet di medsos X kalau dia tuh ngaku jadi korban pelecehan dari Mohan. Kasusnya itu jadi dia kayak di apa ya namanya ya, apa ya namanya ya, eksplisit gitu boleh apa aja kan, lebih halus sih ya, pokoknya jadi ya mau diruda paksa gitulah guys. Dan akhirnya si korban ini memutuskan buat speak up di sosmed, dan ternyata korbannya bukan si Arumanis ini aja, nggak taunya ada juga yang model dari Malaysia, dan diketahuin juga ada korban yang masih kategori umur remaja guys, umur 17, kayak aduh sayang banget. Nah akhirnya buntut dari kasus tersebut, Mohan ini jadi di-cut lah ya. Dia sebenarnya lagi mau nge-launching buku sama penerbit buku Sira Media. Nggak cuman sama Sira Media aja, dia juga diputus kontrak. Buat kalian yang belakangan ini baru tahu Mohan mungkin di konten USS ya, konten Johan Jejo Mohan, dia juga di-cut. Sayang banget, padahal itu salah satu tontonan yang gue tunggu di weekend guys. Kayak aduh sayang sekali Bang Mohan, muhasabah diri Anda Bang Mohan. Akhirnya dia tuh bikin klarifikasi terbuka gitu guys. Cuman nah ini yang menariknya, klarifikasi terbukanya itu dibuat setelah 20 jam namanya dia itu banyak diomongin di sosmed nih. Cuman ini klarifikasinya tuh kayak kurang proper gitu lah ya. Dia menyangkal dan bilang mau ngadain preskon di besoknya tuh di jam 8 pagi. Ternyata udah ditungguin kan nih, ternyata dia gagal bikin preskon itu, dan malah ngebuat pernyataan tertulis yang akhirnya jadi viral, dibahas lagi kan. Secara nggak langsung tuh di pernyataan dia tuh dia seolah mengakui kalau dia itu hilaf gitu guys. Akhirnya klarifikasi ini banyak juga disenggol sama sosok-sosok influencer yang kita tahu lah. Dokter Tirta juga sebelum dikenal jadi pegiat yang menggaungkan isu-isu kesehatan kan, dia juga berkecimpung lah di industri brand lokal ya, fashion. Dia itu nyenggol, menyayangkan kayak sayang banget ya Mohan bikin klarifikasinya tuh
kayak gitu. Seharusnya kan si dokter Tirta ini bilang kalau klarifikasi Mohan tuh kayak teaser film. Kayak kenapa lo nggak bikin yang proper? Menurut gue tuh klarifikasi yang proper itu kayak di case-nya, kalau kalian pernah ngikutin kasusnya Chandra Leo yang difitnah sama mantan pacarnya, kalau dia kena playing victim gitu tuh dibikin bikin klarifikasinya tuh proper gitu, dijelasin secara runut gitu kan, by data, by fakta. Harusnya Mohan kayak gitu ya, sayang banget dia nggak bikin press con. Halo Kak Oji. Nah, di video klarifikasi Mohan ini juga dokter Tirta itu menyoroti kalau dia nge-live malam setelah Mohan buat klarifikasi terbuka di sosmed. Dokter Tirta tuh kayak dia beri himbauan lah ke warganet untuk lebih bijak lagi kan. Harusnya tuh kita membela para pelaku kekerasan seksual, karena untuk mereka speak up aja itu perlu keberanian yang tinggi gitu guys. Karena mungkin bagi pelaku kekerasan seksual tuh buat speak up berat sih pasti ya, apalagi bakal takut dijudge atau gimana gitu kan. Boleh San, udah capek banget. Ada komen tuh, apa tanggapan? Oh, ada komen. Apa tanggapan kakak mengenai kasusnya? Tanggapan pertanyaan dari siapa ya? Kak Salsa. Halo Salsa, makasih pertanyaannya. Gimana tanggapannya? Ya sayang banget sih buat Bang Mohan, karena gue emang lagi ngikutin banget kontennya dia sih sebenarnya. Dan ternyata USS itu kan setelah klarif dia buat klarifikasi terbuka juga kan, kalau si Mohan sebagai talent Johan ini jadinya di cut lah sebagai talent. Dan USS juga bijak. Gue sempat ngeliat kanal YouTube-nya, dia juga akhirnya memutuskan buat ngehapus semua konten Johan itu, karena pasti berat sih ya buat para pelaku KS mungkin melihat wajah pelaku berkeliaran lagi kan belakangan di FYP nih, clipper Johan kan banyak muncul nih, jadi sangat disayangkan banget sih. Apalagi dia kayak kenapa nggak gentle aja gitu bikin klarifikasinya, ya udah lo live gitu kan. Dan di klarifikasinya dia tuh kayak seolah-olah menjual apa ya guys ya, menjual kesedihan juga kan, ngebawa nama anak dan istrinya yang nggak ada sangkut paut sebenarnya sama kasus pribadinya dia. Dan yang gue sayangin juga, dia itu mengaku hilaf. Menurut gue kekerasan seksual itu nggak mungkin terjadi karena hilaf sih sebenarnya, pasti ada ya, harusnya lu bisa kontrol nafsu lah. Begitu Kak Salsa. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau nanya. Jadi ini debut saya guys. Sebelumnya yang sering nge-live di Showbiz Medcom tuh Ratu guys. Cuman dia sekarang lagi debut buat program Z-Minded. Jangan lupa pantengin di YouTube Medcom.
Wis, lagi live. Jangan diini-iniin banget lah mas ya. Widih. Gondrong tuh lagi live. Jangan diini-iniin banget. Nah akhirnya dari kasusnya Mohan ini jadi memantik juga ya. Ada juga yang lagi rame itu kasus siapa ya namanya? Gue ya lupa. Sebentar sambil baca guys. Kemarin dia sempat bikin tweet juga di X. Oh namanya Leona Agustin. Dia juga speak up jadi korban pelecehan seksual oleh anggota band terkenal berinisial R. Ini lagi rame dibahas juga, cuman kayaknya berat sih ya untuk pelaku kekerasan seksual buat speak up tuh. Mungkin dia mau nyebut secara eksplisit, takut juga kan dijerat sama UU ITE. Ya sudah makan siang belum guys? Basi banget ya, basi banget. Oh kalau yang kasus sama model Malaysia ini, jadi kejadiannya ini di bulan Februari 2024. Si model asal Malaysia ini dia tuh ngaku kalau ternyata Mohan pernah ngajak buka kamar gitu kayak awalnya dia kayak modusnya diajak pergi minum berdua dulu. Dan dia ngeflirting sih guys. Ngeflirting. Ada yang komen juga. Ibu yang mana? Halo, selamat datang guys. Kalau aku mohon maaf guys, debut live ini guys, debut live. Teman-teman ada yang penasaran ya nih mau nanya-nanya mungkin terkait kasusnya Mohan, atau mungkin kita sharing-sharing aja, spill detik. Kita kupas tuntas aja nih masalah Mohan Haziat. Krik banget ya. Biasanya Ratu bridging gimana dia? Ya, halo dedakku. Gue gak bisa Itu tuh rame kalau dia yang live. Paling rame dia? Paling rame, paling rame ini Pak. Halo dedakku gini. Coba gini Kak. Halo dedakku gitu. Gue gak bisa gimmick. Eda. Oh ada komentar dari Altrio, Dokter Tirta kantor. Salah orang mas. Apa mirip? Sedikit. Jangan diini-iniin lah guys. Gue bingung bahas apa lagi. Ini ada komentar. Oh ada durasinya di situ. Enggak pas. Ini deh. Oh.
Dari mana ke siapa? Ini masih udah gua cut. Kok jadi krik banget ya?